Periode perkembangan hadis. Periode pertama masa Nabi SAW. Periode ini dinamakan juga masa turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Hadis lahir dalam bentuk ucapan, perbuatan, dan takrir Nabi SAW. Para sahabat menerima hadis secara langsung dari kanjeng Nabi dan juga tidak langsung. Maksud dari secara langsung berarti mendapatkan hadis baik itu dari ceramah, pengajian, khutbah, atau penjelasan dari Nabi kepada para sahabat. Adapun secara tidak langsung berarti mendengar dari sahabat utusan-utusan, baik itu yang dikirim dari Nabi ataupun yang datang kepada kanjeng Nabi. Periode kedua pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa ini masih terbatas dan riwayat pun masih sedikit. Khalifah Abu Bakar dan Umar masih membatasi karena terfokus terhadap kodifikasi Al-Quran. Akhirnya penulisan pun belum secara resmi. Kemudian cara periwayatannya masih berupa lafaz asli ataupun maknanya. Jikalau hafalannya kuat, pasti lafadznya asli, persis apa yang diungkapkan oleh kanjeng Nabi. Sedangkan untuk yang maknanya saja, maka hafalan yang tidak begitu kuat, maka cukup dengan lafadznya ini atau maknanya, bukan lafadznya. Periode ketiga pada masa sahabat kecil dan tabi'in. Pada masa ketiga ini hadis mulai berkembang dan meluasnya periwayatan hadis. Bahkan ketika meluasnya daerah sampai ke negeri Syam, Irak, Mesir, Samarkand, atau bahkan ke Spanyol, hal ini menjadikan sahabat-sahabat besar diutus ke daerah-daerah tersebut, sehingga sahabat kecil mencari keterangan-keterangan dari sahabat besar seperti itu. Beriring dengan perkembangan tadi, salah satu daerah-daerah yang menjadi pusat pengembangan adalah di Madinah, Mekah, Basrah, Syam, dan Mesir. Namun ketika adanya perpecahan kalangan Islam sendiri, menimbulkan beberapa hadis-hadis palsu untuk memperkuat golongan antar golongan. Periode keempat, abad kedua dan ketiga Hijriah, mulai adanya penulisan secara resmi, termasuk ketika Bani Umayyah, yakni Khalifah Umar bin Abdul Aziz tahun 101 Hijriah. Beliau sebagai khalifah mengutus seorang perawi atau untuk membukukan hadisnya. Dan sebelum dibahas itu, alasan utama di dalam pembukuan adalah beliau tersadar bahwa ketika banyak peperangan, para penghafal Al-Quran atau hadis semakin sedikit, akhirnya butuhlah untuk dibukukan, persis dengan alasan di dalam kodifikasi Al-Quran. Nah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz tadi memohon kepada atau memberikan instruksi kepada gubernur Madinah pada waktu itu adalah Abu Bakar ibnu Muhammad bin Amr bin Hazmin untuk membukukan hadis Rasul yang terdapat pada penghafal wanita yang terkenal, yakni Amrah binti Abdul Rahman. Dan tidak hanya dari Amrah binti Abdul Rahman saja, hadis-hadis yang ada pada Al-Qasim ibnu Muhammad ibnu Abi Bakar As-Siddiq juga dimintai atau dikumpulkan oleh Abu Bakar Muhammad bin Amr bin Hazmin. Bukan hanya itu saja, Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengirimkan surat-surat kepada gubernur yang ada di bawah kekuasaannya untuk membukukan hadis. Di antaranya adalah ada Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri. Beliau adalah seorang tabi'in yang ahli dalam urusan fikih dan hadis. Sehingga di daerah Madinah, beliaulah yang memegang kendali di dalam pembukuan seluruh hadis. Setelah kekuasaan Bani Umayyah selesai, maka estafet pembukuan hadis itu dilanjutkan oleh Bani Abbasiyah, yakni oleh Abu Abbas As-Saffah
dan anak-anaknya dari Khalifah Abbasiyah mulai menggencarkan pembukuan hadis. Tokoh-tokoh yang terkenal yang masyhur pada abad kedua ini adalah Malik, Yahya ibnu Sa'id al-Qattan, Waqi ibnu al-Jarrah, Sufyan ats-Tsauri, Ibnu Uyainah, Syu'bah ibnu Hajjaj, Abdurrahman ibnu Mahdi, Al-Auza'i, Al-Laits, Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i. Demikian pembahasan perkembangan periode pertama sampai keempat. Sekian.